Kalau untuk dari ya ISG sendiri selama memang kalau kita perhatikan, tidak menembus dari level 7150 memang kemungkinan akan mencoba lagi ke level 7.200. Tetapi memang kalau kita perhatikan untuk dari, para investor masih menunggu ya untuk dari kemungkinan, tren suku bunga ini apakah akan tetap, dinaikkan atau tidak. Karena memang, kalau kita perhatikan Mhm. lebih arahnya condong untuk adanya kenaikan. Di mana memang kalau kita lihat, support, ISG ada di 7150, terendahnya lagi ada di 7015, sementara resistennya untuk dari ISG kita kemungkinan akan coba di 7355 sampai dengan 7377 Mas Gibran. Mhm. Baik, Mas Rudi, ini setelah sempat menjadi primadona begitu ya saham di sektor energi ini kan juga nampaknya kehilangan energi juga nih untuk menguat pada hari ini. Hampir semua saham di sektor ini memerah dan sentimen apa sih sebenarnya yang berpengaruh di sektor energi? Apakah masih layak dikoleksi untuk jangka panjang? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, dengan adanya, beberapa, harga tren dari, energi khususnya untuk dari minyak yang mengalami, penurunan, dalam sepekan atau 2 pekan ini, memang ini menyebabkan, saham-saham untuk dari sektor energi, minyak itu mengalami penurunan. Karena memang kalau kita lihat juga untuk dari tren adanya kenaikan, suku bunga ini dikhawatirkan menimbulkan, adanya ancaman, dari ekonomi global terhadap, adanya resesi. Yang akan kemungkinan menekan dari permintaan minyak sendiri. Apalagi kalau kita perhatikan sendiri, saat ini yang tadinya harga minyak di level, 100, saat ini ada di level 80-an, itu juga menyebabkan, dari adanya, pelemahan dari harga-harga saham energi. Selain itu juga kalau kita lihat dari, emiten-emiten batu bara, kalau kita lihat juga dari beberapa hal yang terjadi saat ini, yang terakhir adalah protes, Polandia kalau tidak salah ya, terhadap untuk dari tingkatan kalori, batu bara di Indonesia yang menurut mereka tidak sesuai dengan, perjanjian. Ini memberikan, syok terapi untuk dari harga-harga saham, batu bara di Indonesia itu mengalami pelemahan. Tetapi kalau kita perhatikan secara jangka panjang, harga untuk dari batu bara saat ini ada di level 430 sampai dengan $440 metrik ton. Saya rasa, kemungkinan untuk dari kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu akan mencatatkan laba bersih yang lebih, baik lagi dibandingkan, periode sebelumnya Mbak Safira. Mhm, Oke. oke, ini menarik Ya. sebenarnya Safira kalau kita Mhm. pantau dengan pergerakan harga komoditas utamanya batu bara yang masih di titik, level-level apa ya, keseimbangannya di atas 400 walaupun memang terjadi koreksi dan juga gonjang-ganjing, tapi kebutuhan batu bara utamanya mungkin kalau kita lihat terjadi ban energi yang, dilakukan oleh sejumlah negara terhadap Rusia, otomatis membutuhkan gas dan harga gas di Eropa sangat mahal, otomatis akan beralih mencari diversifikasinya termasuk salah satunya batu bara. Anda melihat sampai dengan akhir tahun saja kalau kita pantau begitu ya, apakah ini masih akan menjadi sebuah primadona untuk emiten-emiten di sektor batubara dengan harapan juga terjadi kenaikan di laporan keuangan mereka atau kinerja keuangan mereka yang akan terus membaik di tahun ini? Ya, saya rasa ya, kalau untuk dari emiten-emiten batu bara di Indonesia, dengan mulanya, mereka melakukan, stripping, rasio untuk dari, produksinya sendiri di awal tahun kemarin, yang otomatis harganya bisa dikatakan, lebih rendah dibandingkan untuk dari, periode saat ini, saya rasa ini akan menjadi tren cukup baik, meskipun memang kalau kita perhatikan, campaign mengenai untuk dari energi baru terbarukan itu, sebenarnya, makin masif kembali. Meskipun memang kebutuhan dari energi ini, yang paling murah adalah di batu bara sebenarnya, sehingga memang harga batu bara terus, mengalami penguatan. Sehingga kemungkinan memang untuk di kuartal 3 dan kuartal 4 tren untuk dari harga komoditas, khususnya batu bara, relatif, kemungkinan masih tetap mengalami penguatan. Meskipun memang nantinya ke depan masih ada, volatilitas untuk dari harga, komoditas batu bara ini. Tetapi kalau kita perhatikan kembali dengan adanya beberapa kemungkinan dari seperti, China yang itu masih membutuhkan batu bara sampai dengan saat ini, yang di mana mereka membuka kembali untuk dari smelter-smelternya, ini akan memberikan efek yang cukup positif terhadap, permintaan batu bara, Mas Gibran. Baik, Mas Rudi, ini artinya masih menarik ya untuk jangka panjang untuk, memiliki, batu bara begitu ya untuk dipilih menjadi Jangka panjang gitu jangka ya? panjang begitu dan kita lihat juga tahu Gibran akan masih ada musim dingin yang akan Betul. datang di bulan Oktober ini akhirnya. Artinya batu bara masih jadi primadona begitu ya Mas Rudi? Betul, saya rasa untuk dari primadona batubara yang bisa dibilang, atau banyak dikatakan sebagai,
black gold ya saat ini itu akan terus booming sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Mhm, Memang harus kita lihat dulu tren 2023 seperti apa, tetapi arahnya untuk dari energi yang paling murah dan juga paling cepat saat ini mhm. adalah batu bara, Mas Gibran dan juga Mbak Safira. Iya, Baik. memang kalau kita hitung secara cost sebenarnya untuk pembangkit listrik, utamanya mungkin untuk energi ya batu bara salah Ya. satu yang paling murah begitu ya. Otomatis ketika terjadi krisis dengan mahalnya untuk investasi di EBT ini juga masih menjadi salah satu pilihan begitu ya bagi para apa ya bisa dikatakan negara-negara untuk bisa mencukupi kebutuhan energinya. Nah, kita tinggalkan dengan dari sektor komoditas utamanya batu bara begitu kita masuk ke sektor keuangan atau bayang-bayang dari berbagai macam kebijakan di sektor keuangan ini apalagi kalau kita lihat di pekan ini sebenarnya meeting FOMC dari The Fed itu akan menantikan bagaimana keputusan dari The Fed utamanya terkait dengan suku bunga acuannya. Apakah rentangnya kan 75 sampai dengan 100. Kalau 75 sampai 100 ini sangat Heeh. agresif dan membuat spreadnya juga ini semakin kecil dengan suku bunga di dalam negeri atau suku bunga Bank Indonesia. Nah, Anda melihat seperti apa nantinya arah kebijakan The Fed ini? Oke, kalau untuk kita perhatikan saat ini, probabilitas untuk dari at least di September ya, itu memang kecenderungannya adalah hawkish. Di mana kalau kenaikan suku bunga 75 bps sendiri, probabilitas adalah di level 80%, sementara 20%-nya adalah di level 100 bps. Tapi kami melihat itu kemungkinan memang ke arahnya 75 bps. Alasan kami adalah yang pertama, Powell mengatakan berkali-kali bahwa kenaikan suku bunga yang terlalu agresif ini tidak akan menyebabkan financial distress, di mana memang ini akan mengganggu ekonomi secara keseluruhan, baik dari global dan juga khususnya seperti negara-negara emerging market. Dan kedua adalah guidance yang aktif juga kepada market yang dilakukan oleh Powell. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu mengarah kepada adanya 75 bps, di mana memang mereka juga tidak ingin adanya finance distress ini mengganggu untuk dari risk free rate yang akan meningkat. Sehingga memang ini akan mengganggu untuk dari beberapa negara emerging market